gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat. Terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Tadi yang kelihatannya awal tadi bimbingan berdoa. Duduk siap-siap. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Semoga doa kita semuanya memberikan keberkahan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelumnya Pak Anas mau absen dulu. Abim Juni, Agung Pujo, terus Handika. Ya. Komplit ya. Pak Anas akan menyampaikan beberapa hal. Ada hal yang baru yang mungkin selama kita tatap muka ada yang saya kenakan ini. Ada yang tahu apa ini? Belangkon. Itu ada yang bilang peci. Nah, ini sebenarnya adalah kekayaan budaya Indonesia. Ini penutup kepala namanya totopong. Ini dari Sunda. Biasanya sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, malah kita menyanyikan lagu berbangsa Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sebelum kalian duduk, untuk merefresh kita ya sebelum pembelajaran dimulai. Ketika Pak Anas, posisi tangan Pak Anas berada di atas, silahkan tepuk satu. Ketika posisi Pak Anas di sebelah kanan, silahkan tepuk dua. Bisa dites ya? Oke, sekarang agak cepat, ini konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nggak bisa. Tepuk tangan buat ini. Silakan duduk. Ternyata kok pada bisa konsentrasi ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, kita mereview kembali pembelajaran kita sebelumnya tentang jaringan berbasis luas. Kemarin sudah membahas konsep jaringan berbasis luas. Nah, sekarang kita mau ulas kembali sekilas ya. Kita akan ulas sekilas. Nah, ada yang tahu apa itu jaringan komputer?
boleh angkatkan tangan, nggak usah takut salah. Komputer yang saling berhubungan. Kalau berhubungan berarti kan lebih dari satu. Ya. Perangkat keras jaringan apa saja? Ada yang bisa memberikan contoh? Komputer, kabel, itu kan. Terus ada apa lagi ini yang ada di depan kalian ini? Apa? Switch. Terus apa lagi? Yang untuk WiFi apa? Router. Router juga perangkat jaringan, akses point. Nah, sebagai motivasi kita hari ini, orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Jadi artinya jika kalian ingin memiliki masa depan, maka jangan berhenti belajar. Oke ya, jangan berhenti belajar ya. Kemudian ini perlu kalian ketahui bahwa kompetensi dasar kita adalah mengevaluasi jaringan nirkabel, mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Yang akan kita capai hari ini, yang pertama membuat desain jaringan nirkabel. Nah, kita nanti akan desainnya ini menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai simulasi. Nah, tujuannya bisa dibaca dari situ. Yang pertama, setelah melakukan diskusi, membuat desain nirkabel dengan komplit. Yang pertama, nah ini cakupan materinya. Yang pertama jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu apa? Ya. Terus perangkat jaringan nirkabelnya apa saja, topologinya jaringan apa, dan yang terakhir bagaimana kita mendesain sebuah jaringan nirkabel. Nah, mungkin ada sesuatu yang kalian harus tahu. Ya, jaringan apakah yang dimanfaatkan pada smartphone? Jaringan apa? Kabel atau non kabel? Non kabel ya. Yang kedua, bagaimana smartphone yang kalian gunakan dapat terkoneksi dengan internet? Ada yang bisa memberikan gambaran bagaimana smartphone kalian ini bisa terkoneksi internet? Pakai WiFi. Ada yang punya pendapat lain? Pakai data. Ini ada video pembelajaran. Nanti disimak, dan Pak Anas itu ada LKPD di situ, mejanya sudah saya bagikan. Ini soal proyek kita kali ini. Nanti akan membangun sebuah desain jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, untuk membangun itu kalian harus mencari informasi apa tentang jaringan nirkabel ini. Pak Anas sudah siapkan tadi di saya di Google Classroom, ada materinya, ada modulnya. Nah, tinggal nanti saya yang akan mengarahkan kalian bagaimana konsep kita nanti dalam pembelajaran kita hari ini tentang jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih jaringan nirkabel. Jaringan wireless atau nirkabel adalah komunikasi antar komputer tanpa menggunakan kabel. Contohnya, internet yang sering kita gunakan tidak akan bisa diakses sampai kita mengetahui komunikasi antar perangkat jaringan tersebut. Ada sebuah alat satelit di mana satelit itu adalah penyedia jasa layanan internetnya, atau bisa disebut juga sebagai Wide Area Network. Disingkat. Yang pertama yaitu WPAN. Yang ini merupakan jaringan wireless yang paling sempit sinyal cakupannya, hanya sebesaran 2 meter. Lalu sistem WPAN ini support untuk PDA mobile, laptop, telepon seluler yang pernah dulu dan sampai sekarang
Sekarang kita gunakan losa cerdas. Gimana? Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran? Lupa ya? Lupa ya? Nah, itu ya. Jadi sudah jelas sekali dari video tadi bagaimana sebuah jaringan nirkabel itu dibangun dan bagaimana topologinya seperti apa, terus teknologinya bagaimana sampai perkembangannya ya. Terkait dengan itu saya sudah kembalikan materi di Google Classroom. Saya mohon 10 menit kalian baca ya, itu terkait dengan proyek kita hari ini. Dibaca Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Simpel seperti ini. Nah, sekarang desain kamu disesuaikan dengan soal. Di situ mintanya berapa visi terus. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti Oke, bisa. semuanya sudah selesai kan? Ya, silakan Gus. Boleh dipresentasikan Gus. Waalaikumsalam. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan buat. Oke, terima kasih buat kelompok yang sudah presentasi. Sudah bisa setting IP address, kemudian setting SSID-nya. Nah, nanti akan berkembang ini, ya, akan berkembang di materi selanjutnya, akan setting router nanti untuk koneksi ke internet. Nah, untuk penguatan hasil belajar kita hari ini ya,
Pak Anas tekankan untuk dalam sebuah desain ini memang harus kita tahu realnya, ya, perangkatnya seperti apa, fungsinya apa. Misalkan kita mau menggambarkan di situ access point, kita juga harus tahu perangkat yang aslinya itu seperti apa, fungsinya apa, kan seperti itu. Kalau kita desain tanpa tahu fungsi, nah kita kesulitan. Ini, nah sebagai refleksi akhir, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Coba bisa menyebutkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Kayaknya kita lihat di sini. Gak usah tampil aja ya. Tapi nggak ada yang 100 ya. Sebenarnya kalau 100 saya kasih 1000. Gitu. Nah, sekali lagi jangan berhenti belajar supaya kamu tidak hanya memiliki masa lalu, ya. Tapi meskipun sekarang nilainya jelek, ya, belum tentu nanti tetap jelek. Ketika kamu terus belajar, saya yakin yang tadinya jelek menjadi semakin baik dan semakin baik. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Silakan. Tadi antara Agus dan Abim ya yang nilainya bagus. Saya persilakan Agus untuk memimpin doa untuk hari ini. Siap, Bro. Mengalami pelajaran hari ini, maka kayaknya kita coba mulai. Ya, terima kasih. Jangan lupa nanti ketika ada tugas yang saya berikan dikerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan ya saya beri nilai yang kurang baik. Jangan lupa dikerjakan sehingga nanti nilainya baik-baik semua. Itu saja, saya akhiri, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komputernya dimatikan, terus ya sampahnya dibuang, dan hati-hati sampai rumah.